kita lanjut. Begini yang mulia, Ya. saya menyampaikan dia, saya sebenarnya menahan dia. Tapi saya harapkan, saya bahkan sudah telepon Panitra. Tolong hakim jangan berpihak. Saya ingatkan yang mulia. Dan saya melihat yang mulia. Masa tim saya bertanya yang substansi? Itu mereka tanyakan jadi bagian yang melebar kemana-mana. Harusnya yang mulia tegur mereka, bertanya kartu nama mulia biarkan. Saya bicara jujur yang mulia. Saya nggak segan-segan melaporkan yang mulia ke saya. Ini yang Mas ya. Saya takut yang mulia. Nah, yang saya minta, tolong tanya yang substansi. Nah, saya mendapatkan video ini dari subscriber, dari teman-teman juga. Jadi ini ada video TikTok yang kemudian di videonya ini ada tulisan arogansi Rasman berani mengatur sidang bahkan mengancam para hakim. Itu tulisannya ya, yang ditulis di video TikTok tersebut. Kemudian bahkan dia berkata telah menelpon panitera sidang supaya para hakim bisa berlaku sesuai dengan kemauan Rasman. Nah, kemudian saya dimintain pendapat ya secara hukum. Bagaimana pendapatnya secara hukum? Apakah seorang prinsipal tersebut atau seorang prinsipal bisa berperan aktif bersama-sama dengan advokat atau pengacara yang ditunjuk di persidangan gitu. Nah, saya menjawab beberapa poin. Pertama, bahwa ketika para pihak atau prinsipal beracara atau bersengketa di pengadilan biasanya menunjuk kuasa hukum atau yang mewakilinya, biasanya adalah advokat atau pengacara. Poin pertama saya menjawab adalah sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata di dalam pasal 1792 mengatakan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menegakkan suatu urusan. Jadi itu adanya persetujuan dari pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melakukan sesuatu urusan. Nah, kemudian di dalam HR dan di dalam RBG juga sudah diatur, di mana di dalam pasal 123 ayat 1 bahwa di sana mengatakan jika dikehendaki para pihak dapat didampingin atau menunjuk seseorang kuasa sebagai wakilnya. Untuk itu harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir, penggugat juga dapat memberikan kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan atau dalam gugatan lisan dengan lisan. Dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini. Nah, itu di dalam HR. Nah, kemudian di dalam RBG juga sudah diatur di dalam pasal 147 ayat 1, yaitu di sana mengatakan bahwa para pihak yang maksudnya adalah prinsipal ya yang bersengketa di pengadilan. Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Nah, itu beberapa aturan terkait dengan pemberian kuasa. Nah, pemberian kuasa itu biasanya begini. Penerima kuasa membuat surat kuasa untuk menerima kuasa dari pemberi kuasa. Nah, di sana di dalam surat kuasa tersebut diberikan catatan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa sepenuhnya. Nah, biasanya begitu ya. Jadi artinya memberikan kuasa penuh atau full power. Nah, ketika sudah memberikan kuasa, sudah menunjuk seseorang untuk mewakili di persidangan, maka di sana posisi penerima kuasa itu adalah sebagai pihak formil. Dan yang kedua, yang bersengketa itu adalah merupakan pihak material atau pihak yang bersengketa. Jadi ketika hadir di persidangan boleh bersama-sama dengan prinsipal atau para pihak bersengketa, tetapi di sana dibatasinya bahwa ketika sudah memberikan kuasa dan sudah didaftarkan di kepanitraan atau sudah didaftarkan di pengadilan surat kuasanya, kemudian yang berperan aktif itu adalah kuasanya
yang menerima kuasa, contohnya advokatnya atau pengacaranya, sehingga orang yang berperkara atau para pihak atau prinsipal yang diwakilkan itu hanya boleh memang hadir di dalam persidangan, tetapi dia bersifat kurang aktif ya, kurang aktif, nggak dibilang pasif juga, tapi kurang aktif, karena ketika dia memberikan keterangan, ketika dia menanyakan sesuatu, dia itu harus izin dulu kepada majelis hakim dan juga izin kepada kuasanya. Dia kan sudah memberikan kuasa ke seseorang dan kemudian yang mewakilkan dia, yang mendampingin atau yang berperan aktif dalam suatu urusan tersebut adalah penerima kuasanya. Jadi gitu. Jadi dari video ini bahwa harusnya prinsipal tersebut nggak boleh teritori di dalam persidangan. Itu pertama sih, etika lah ya. Kedua, harusnya kuasa hukumnya itu membatasi, karena kalau begini artinya ya untuk apa menunjuk kuasa, menunjuk advokat untuk mewakili di persidangan, yang kemudian malah yang bertanya, yang marah-marah di sana, malah dia sampai marah-marah ya, maksudnya sampai marah-marah prinsipal itu sendiri atau para pihak atau orang yang bersengketa. Jadi kecuali, ada kecualinya ya, kecuali kalau dia maju sendiri tanpa menuju kuasa. Nah, begitu tanggapan dari video yang sudah dikirimkan tersebut. Saya tidak tahu tulisan tadi ya, tulisan tadi itu tulisan yang sudah dibuat sebelumnya dari video tersebut. Bukan saya yang buat atau saya nggak ngedit, tapi saya memberikan tanggapan terkait dengan videonya ya, videonya di dalam tadi, bukan dengan tulisan yang ada di videonya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.